Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala manabi syaikhatna al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وكما قوما لخدمته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم مدد كل حرب كتب أو يختب أبد العبد ودهر الظاهرين يا رب العالمين. قال المصنف ونفعنا بعلومه وفي دارين آمين. Pertama-tama sekali ucapan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya kita ucapkan. Karena berkat rahmatnya juga kita dapat berkumpul kembali di Musalla Rodah. Terima kasih dan terhingga kepada pian seberatan sudah hadir, membantu, sudah mendoakan, sudah bersangka baik dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Mudahan berkat pian penuntut ilmu, berkat orang yang hadir, berkat para guru, berkat para ulama dan habaib, berkat aulia Allah SWT yang ada di alam semesta ini, berkat Abah Guru Sekumpul Al-Qutub Syekh Muhammad Zaini bin Al-Arif bin Abdul Ghani, berkat Al-Bahrul Ulum Syekh Ahmad Juhdian Nur, berkat Syekh Ahmad Ridwan, berkat Syekh Haji Sukri Unus, berkat Al-Habib Al-Bahra Al-Ulum Al-Qutub Habib Umar Al-Habis Tarim, berkat seluruh penduduk Tarim, berkat Bismi Az-Zahir Sayyidina Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa dan menyelamatkan seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menerima segala amal ibadah umat Islam dan segala kebaikan-kebaikan dari segala niat yang ada. Para muhibbin rahimakumullah, menyambung daripada kajian sebelumnya, tidak henti-hentinya kita memulai akan ia dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan, dari rayuan setan yang terkutuk. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh benar bahwasannya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri tauladan yang terpuji dan baik untuk dicontoh dan diikuti. Bagi siapa, liman kana yarzullah, bagi mereka yang ingin mendapatkan rahmat, bagi mereka yang ingin mengharapkan ampunan, pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Wal yaumil akhir, bagi mereka yang mengharap keselamatan
di dunia dan di akhirat. Wa zakarallah katsira. Bagi mereka yang ingin dekat dengan Allah, bagi mereka yang ingin taat, bagi mereka yang ingin selalu ingat kepada Allah, bagi mereka yang ingin ma'rifatullah, bagi mereka yang ingin mengambil manfaat dari ilmu yang dituntutnya. Maka keseluruhan itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ada semuanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi keringkasannya, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana taatnya Nabi. Nah, mempa bahasa kita tuh, sembahyanglah kita sebagaimana sembahyangnya para nabi. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang harus dan wajib kita ikuti. Agak ganjil saya kan. Anu mandang eta biasa dari sana ke sini lah. Nah, jadi hidupnya simpel aja dah. Yang kada simpel itu amon kada ada contohnya. Nah, jadi di alam semesta ini Tuhan ulahkan amsal lawan kita. Amsal itu permisalan Tuhan ulahkan lawan kita. Seandainya Tuhan kada maulahkan amsal, tapi permisalan lawan kita, nanti kita kada bakalan tahu. Nah, kayak kanak juga tuh, yalah, umur 3 tahun, 2 tahun tah, ujar si mama tadi tah, disuruhnya anak tadi menggenggam telenjok mama tadi, sambil diangkat mama. Nah, tata teh jadinya leh. Nah, rupanya si mamane sedang mengajari berjalan. Coba tata tehnya sambil berharap. Maka habis pak kita kayak siput berjalannya. Seandainya mama kita nih mengajarkan kita tadi tata tehnya tuh kayak kayak berharap. Pokoknya ke pasar habis dada. Nah, nyata. Nah, mama mencontohkan nangka itu anak mau pati. Nah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah datangkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh sebab itu terbukalah bagi orang yang mau berpikir jalan menuju kepada keselamatan di dunia dan di akhirat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, adapun maksud Tuhan menciptakan manusia itu, kita ulang sedikit, tiada lain akrabu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Jadi maksud Tuhan maulah kita itu, Tuhan itu anak dekat dengan kita. Apa buktinya Tuhan tadi dekat dengan kita? Diulahkannya kita nih sebagai mazhar yang menunjukkan Tuhan itu ada. Nah, maulah misalnya sepeda motor itu terpisah dengan lambangnya. Amunnya Honda, lambangnya Honda, sepeda motornya ada. Jadi sepeda motor itu lawan apa namanya lah, lambang lah, lawan pabriknya. Nah, Kawasaki Ninja gitu. Nah, bunyinya yang 4 tak kayak ini, yang 2 tak kayak ini, macam-macam model-modelnya tadi. Nah, maulah sepeda motor itu jauh dari mereknya, karena mau. Nah, seandainya sepeda motor itu mereknya tidak ada, alamat sepeda motor itu kada berharga jadinya. Jadi yang ulah sepeda motor itu jadi berharga mereknya. Iyalah. Nah,
Berapa sepeda motor harganya? Kemana dulu nih ya? Honda berapa? Suzuki berapa? Yang 4 tak, 2 tak berapa? Ternyata merek menentukan kualitasnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kita gitu juga. Nah, kemuliaan hanya ada di sisi Allah. Kemuliaan tidak ada pada manusia. Nah, jadi ujar almarhum Abah Hadi Sekumpul, seseorang satu dunia ujar sidentah memuliakan kita, tapi Tuhan tadi hendak menghinakan kita, maka tetap kita hina. Nah, satu dunia orang memusuhi kita, nah, maka Tuhan memuliakan kita, maka tetap kita mulia. Jadi kemuliaan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nangka itu aja Hondanya mahalnya pangjawan mereknya, yang kata, ada lagi yang ini sepeda listrik 5 jutaan, sepeda aja tak, mereknya yang maulah mahal tadi. Nah, jadi yang maulah kita itu nyaman, selamat, beruntung, bahagia hanya Allah. Jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Lalu apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 12, keringkasannya adalah Tuhan menyuruh kita ma'rifat kepadanya. Dengan cara apa ma'rifat tadi? Dengan cara mengenal segala sifat-sifatnya. Sekali lagi, bukan mengenal hakikat Allah. Nah, karena tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah itu sendiri. Kita disuruh mengetahui dan mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya. Untuk mengetahui yang demikian, nah, maka jalannya yaitu menuntut ilmu. Yang mana penghujungannya, nah, kita mengenal diri kita yang sebenarnya diri tadi. Apanya diri yang sebenarnya diri tadi? Tuhan harap kita lamah, Tuhan kuat kita lamah. Nah, amun sudah nang seperti itu, ada bosnya, ada tuannya, ada pembantunya, maka ketahuilah ini pembantu lawan tuannya akan dekat sekali. Si pembantu tidak kawa berparak lawan si tuan tadi, si bos tadi. Tak kalau si bos tidak bersedia berdekat dengan itu pembantu. Jadi kita kadang kawa dekat dengan Allah kecuali Allah bersedia dekat dengan kita. Nah, contoh, pembantu tinggal di rumah boskah atau boskah yang tinggal di rumah pembantu? Yang kenyataannya aja nih, kenyataannya aja si pembantu yang tinggal di rumah bos, serumah lah, serumah. Berarti pembantu lawan bos parak dekat. Masya Allah. Amun sudah nang kayak itu, gembiralah hati kita, gembira. Nah, ininya penghujungan Tuhan menciptakan kita itu, nah, yaitu menuntut ilmu agama supaya gembira hati kita. Yang kedua, di dalam Quran surah Az-Zariyat 56 kita disuruh beribadah.
Nah, jadi beribadahlah kepada Allah. Nah, karena orang yang beribadah kepada Allah, ia dekat dengan Allah. Apabila dia dekat dengan Allah, maka ketahuilah tidak ada satupun ketakutan di dalam diri itu hamba. Nah, selagi ia bersama Tuhannya. Nah, seorang penyair berkata, tidaklah aku takut akan kemiskinan, sementara aku adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Mungkinkah sang pembantu tadi merasa kelaparan sementara ia tinggal di rumah bosnya? Mungkinkah pembantu itu gelisah hidupnya, kedinginan tiap malamnya tanpa dipinjamkan selimut oleh tuannya? Nyaman hidupnya rupanya, nyaman. Tidak mungkin pembantu kelaparan di rumah majikannya. Tidak mungkin si pembantu tadi sedih di rumah majikannya. Mengapa? Ujar majikan nih, bilang si pembantu, ngapa menangis? Aku mikirkan kayak apa supaya majikan pun iso sukses. Terbalik tak? Terbalik. Yang ada apa ujar majikan? Hei pembantu, kalau engkau hendak tetap begawi di rumahku, maka ketahui, satu, setiap bulan pian ku gaji sekian, anak bini pian, laki pian, ku tanggung. Tugas pian, pagi tulak ke pasar, nukar sayur, ini boleh isi baju. Nah, jangan sampai kosong sapu rumah. Nah, masak ada juga nyonya tadinya yang masak. Bos yang masak, oh nyaman, nyaman. Ada pembantu tadi bersedih, memikirkan kayak apa tiap bulan aku nilai, kayak apa tiap bulan aku nilai. Gaji kan ada, gaji ada. Nah, jadi ujar guru Ridwan, amun kita ini pejabat, jangan suka menahan gaji anak-anak honor. Nah, seandainya tidak ada anak-anak honor itu, maka ketahuilah lapah dirimu lahnya. Tangan kanan ke komputer, tangan kiri ngepel, tiwas minum behempur. Nah, tangan kanan ke komputer, tangan kiri ngepel. Nah, batis kanan mengambil berkas di lemari. Nah, batis kiri megang tapi rangkang tak. Nah, pemimpin yang hebat dalam satu negara itu, ia dikatakan kuat karena rakyatnya kuat. Nah, kayak itu tak. Jadi amun kita nih suka menahan, enak aja tah anak honor juga aja, rapel aja nyatanya. 3 bulan sekali hanya bayar, 6 bulan sekali bayar, atau setahun sekali aja bayar. Iya, pada waktu ingat sakanya 4 bulan 9 mati kita. Nah, misalnya kita begawi di kantor apakah kantor bupati, kita begawi. Nah, berapa anak honor di kantor bupati ta? Lalu keluar dananya, haknya kita tahan inya. Kain aja 3 bulan, kain aja tak rapel aja juga. Ditahannya sekalinya 2 bulan
sebelum habis 3 bulan rapel mati. Nah, hamdan ajab ulah ini. Nah, kaitan. Nah, yang kedua lagi, kita ini hamba Tuhan aja kada suah merapel. Tuhan nggak suah lah Tuhan merapel. Merapel kada suah. Nah, kada suah Tuhan merapel. Nah, kada suah juga Tuhan itu menahan tiap hari malaikat rahmat, tiap pagi malaikat rahmat itu diperintahkan mengantari kita. Nah, napas saja kada berjeda. Nah, guring saja napas tetap dijulungi Tuhan. Kada ada rapel hanya guring juga itu isok aja lagi kita napas dikirim kada ada. Kita bangun kirimi Tuhan. Nah, pas kita guring kada ada dirapelnya napas tadi tak. Coba dirapel. Mati sore. Yalah, malamnya kada benar-benar mati. Besoknya hanya dikirim pulang mati sore. Kayak itu tak. Nah, jadi yang demikian itu hendaknya kita pikirkan. Nah, duduklah benar-benar di kehambaan. Nah, bersikaplah kita seperti layaknya seorang pembantu, layaknya seperti abdi. Nah, adalah pembantu tadi disuruh majikannya itulah ke pasar, itulah ke warung rokok nih, karena mau aku nih, lapah aku nih. Ujar majikan kenapa bisa lapah? Kenapa bisa lapah aja di sini nah? Memang tugasmu kayak itu, tukarkan rokok ke warung ini, tukar surangan aja ya bah, mantap lagi. Pembantu nang kayak ini. Nah, mohon demikian Tuhan menyuruh kita apa ujar Tuhan? Puasa. Lapah aku ngomong. Padahal tadi majikan tadi menyuruh kita tukarkan rokok ke warung, duit 100.000 ditukar tadi ini sebungkus saja, ada penghujungannya 70.000, rokok harga 20 aneh, penghujungannya 70. Nah, padahal tadi si bos tadi nih berencana sisanya tadi nih yang 80 tadi nih ambil hajarnya, tapi pembantu nih kada mau paham, kada mau mengerti. Nah, akhirnya yang 80.000 tadi itu hilang, sarik di depan. Kan double akhirnya 80.000 tadi yang rencana hendak dijulung ke pembantu tadi kada jadi dijulung. Nah, habis itu kena sariki ya. Nah, Tuhan menyuruh kita puasa. Penghujungannya segan kita juga kada pengsagan Tuhan. Tuhan menyuruh kita beribadah, sholat kada pengsagan Tuhan. Tuhan menyuruh kita berzakat, bersedekah, kada pengsagan Tuhan kebaikannya, sagan kita juga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi tujuan Tuhan tadi menciptakan kita tadi, nah, yaitu marifatullah atau menuntut ilmu dan ibadah tadi. Tujuan Tuhan tadi itu adalah tajalli dari maksud Tuhan menciptakan kita. Jadi tujuan Tuhan tadi menciptakan kita tadi menuntut ilmu lawan ibadah. Nah, itu adalah tajalli daripada maksud Tuhan hendak beparak lawan kita. Tuhan hendak beparak lawan kita, kita jual mahal. Apa bukti jual mahal tadi? Kada mau menuntut ilmu dan ibadah. Masya Allah.
Iyalah. Nah, tujuan Tuhan tadi tajalli daripada maksud Tuhan. Nah, artinya apa? Tuhan menyuruh kita ibadah, Tuhan menyuruh kita menuntut ilmu, karena Tuhan hendak berparak lawan kita. Apabila parak aku lawan pian jangan Tuhan, pian untung gembira hati di dalam hidup ini. Para muhibbin rahimakumullah. Adapun daripada penghalang kita menjalankan perintah Allah ini ada 4 perkara. Pertama adalah dunia. Pertama dunia. Yang kedua manusia. Yang ketiga itu adalah iblis. Yang keempat nafsu atau dosa. Nah, kita pulang sedikit dah. Anda melihat apa teh? Jam berapa ya? Hah? Hah? Setengah 10. Jam 10. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa dunia ini tempat negerinya susah payah, garis itu. Dunia ini tempatnya bala musibah. Tidak ada kesenangan yang tiada berakhir. Imam Ja'far juga mengatakan bahwa kebahagiaan hanya ada diciptakan di akhirat, sementara ar-rahah, tentram bahagia, tidak diciptakan Tuhan di dunia. Tetapi ada sumbernya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat tadi. Sumbernya itu ada di dunia. Menurut bahasa kita nih, kita tidak akan bisa mendapatkan air kalau kada ketemu mata airnya, sumurnya. Bila dapat sumurnya, insya Allah airnya juga dapat. Tapi sumurnya kada kita dapatkan, maka airnya tidak akan kita jumpakan. Nah, kalau kita kada memesan di dunia ini, mustahil nyaman di akhirat. Kalau tidak menemukan sumurnya di dunia ini, mustahil banyunya kawa diminum di akhirat. Apa sumurnya? Apa sumbernya yang ada di dunia ini? Yaitu 3 perkara. Pertama, menuntut ilmu dan berguru. Nah, menuntut ilmu dan berguru. Nah, tapi ini harus dipahami bujar. Nah, jangan istilah menuntut ilmu tadi takuk langsung. Maksudnya apa? Naran orang menuntut itu kan menghendaki sesuatu itu di depannya, bujurlah. Bini menuntut kepada laki. Apa jar bini? Abang amun hendak mempersunting aku. Nah, kun jawab apa nih? Syaratnya 1, jangan selingkuh, jangan duakan aku. Nah, abang mun hendak mengambil aku sebagai bini, maka syaratnya jangan pernah menduakan aku. Nah, berarti ini perempuan menuntut kepada si laki-laki tadi supaya inya jangan diduakan. Berarti ini si perempuan mengharap jangan diduakan, bujurlah. Nah, kita menuntut ilmu ini mengharap sesuatu dari Allah. Ingat deh. Nah, kalau kita menuntut ilmu itu hanya sebatas pahamnya tadi, meminta mengambil sesuatu dari Allah, ketahuilah tidak akan pernah engkau dapatkan. Kalau kita menuntut ilmu tadi, pikiran kita ingin mengambil sesuatu dari Allah, tidak akan pernah kita dapatkan. Nah, jadi menuntut ilmu di sini adalah menuntut berkat daripada ilmu Allah. Nah,
jadi ini ada pohon mangga. Pohon mangga ini ada di pekarangan Ustadz Hendri. Nah, lalu datang Pak Haji. Nah, Pak Haji ini datang ke rumah Hendri tadi. Nah, ingin mengharapkan mangga. Mungkinkah Ustadz Hendri tadi menjulung pohon mangga kepada Pak Haji? Kada. Beklahi ya mau dikarasi tak. Tapi mau hendak mengambil buah mangga silahkan. Ujar saya. Jadi yang kita ambil tadi buah daripada ilmu, berkat daripada ilmu Allah, bukan ilmu Allah. Kan nyati bener toh. Jadi yang kita ambil itu bukan ilmu Allah, tapi berkat ilmu Allah aja. Nah, yang kita harapkan itu, yang kita tuntut itu adalah mangga aja, bukan pohon mangganya sekalian. Amun pohon mangganya tak asalnya parang narai kita, ngerti. Nah, jadi kita nih bepandiran ilmu. Nah, aku bepandir ilmu. Nah, lalu tiba-tiba aku merasa berisi ilmu, kan aneh. Mangga tadi dimakan, habis mangga ini dimakan. Lalu aku ucap, aku isi pohon mangga, lucu tak? Jadi penuntut salik itu guru yang mengajar, murid yang belajar berkitab, murid yang belajar dengan mendengar hajat, khadam. Itu seluruhnya adalah mengambil berkat daripada ilmu Allah aja, bukan mengambil ilmu Allah, bukan menuntut ilmu Allah. Ini kalimat menuntut tadi, nah, sesuatu yang diinginkan dari si seseorang. Misalnya aku menuntut si A, nah, menuntut apa keluar si A ini? Nah, menuntut ini. Nah, berarti aku mengharapkan, menginginkan yang dimiliki si A tadi bisa aku ambil. Beklahi biar tak mengambil ilmu Allah. Alam semesta ini Allah ciptakan dengan ilmunya. Nah, hakikat ilmu itu adalah Rasulullah. Mungkinkah Allah mau berbagi kekasih dengan kita? Ada mungkin. Biar mandaklah berbagi bini. Kada mau, maaf nih. Jelas kita kada mau sudah. Nah, kita nih lawan bini kita nih bersayang-sayangan, terus kayak datang orang ke rumah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ku bilang bini pian lah aja dah. Bentuk tak dadel kita, bentuk, jelas lah. Nah, jadi ini aja nih nah, pandirannya nih, menuntut ilmu nih aja bisa tak kalahi lawan Tuhan jadinya. Mun kada paham benar nih, menuntut ilmu aja bisa berkelahi lawan Tuhan, apalagi kada menuntut ilmu, jauh lagi. Jadi jangan tak salah itikat kita. Artinya kita itu mengambil berkat ilmu Allah, meminta berkat ilmu Allah. Nah, meminta berkat ilmu Allah. Jadi menurut bahasa kita, hidup kita ini mencari berkat Rasulullah, mengharapkan syafaat Rasulullah. Nah, syafaat Rasulullah, berkat Rasulullah, itulah berkat ilmu Allah. Nah, jadi kita menuntut, mengharapkan berkat ilmu Allah. Nah, jadi kalau di dalam kitab kan tertulis secara bahasanya menuntut ilmu, kayak itu. Nah, tetapi kalimat menuntut ilmu jangan pian pahami setajak aja. Kalau menuntut tadi itu mengharapkan, mengambil sesuatu dari orang, kita ambil ke kita. Nah,
dan orang itu tidak akan mau menjulungi kayak itu. Nah, ya hakikat ilmu tadi adalah Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Mungkinkah ketika kita menuntut kekasih Allah, menuntut kepada Allah untuk mengambil kekasih Allah, mungkinkah Allah memberikan itu? Kadang mungkin. Tapi mungkin kita menuntut berkat kekasih Allah, maka dijulukinya narannya syafaat. Nah, narannya syafaat. Nah, itu sumber yang pertama. Jadi menuntut ilmu, menuntut berkat ilmu Allah dan berguru. Nah, itu pulang tak. Nah, jangan nukar kitab dah. Nah, di pasar, nah, baca sorangan hakikat ma'rifat, baca begini 2 hari 2 malam membaca kitab tebalnya 700 halaman, 2 hari 2 malam tuntung membaca itu ma'rifat jer, kacau dan berguru. Nah, sumbernya, nah, untuk mendapatkan sumber kebahagiaan di akhirat itu kita mesti menemukan sumbernya di dunia. Untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka kita mesti mencari sumbernya di dunia ini. Nah, lalu si sumber ini seperti orang yang hendak makan, tidak mungkin, nah, tidak mungkin makanan itu diantar kepada kita sementara kita kada berpesan. Kita datang ke restorannya, duduk aja, berharap kita diantarkan orang makanan ke meja kita, tapi harap tak yang ada takuninya ngapa kasih nih. Tapi mau kita datang ke restoran tadi tak, nah, lambaikan aja tangan tadi tak, datang, nah, bawa pena ya, bawa buku, pesan apa pak, pesan, oh kita pesan ini, langsung muncul lah, hahanya kayak jin tadi lah, busuk untuk muncul lah, kada, mahadang dahulu kita, nah mahadang dahulunya mengautkan kita pesan apa, misalnya rendang, gulai cipakol, ini misalnya dan pucuk kato, nah apa kita pucuk paku isi pucuk aja lah, kita pesan itu adalah langsung muncul, kada catatnya dahulu, karena si catatan ini diantar, oh ini pesanannya, oh disiapkan, hanya datang. Nah, jadi kayak itu aja menghadap bahagia di akhirat pesan dari wahyu ini, karena dunia adalah tempat pesannya, akhirat tempat makannya, merasakan nyamannya. Nah, jadi menuntut ilmu, menuntut berkat ilmu Allah dan berguru. Nah, kaidah. Nah, jangan kata berguru kita tak berguru. Nah, ini contoh aja nih. Nah, coba mau ada berguru tak? Sampai ke mati menuntut ilmu kita, rupanya di dalam menuntut ilmu itu ada isiannya, berkat ilmu Allah. Ada ajab tak? Saya merasa selamat sudah kita nih, merasa tahu sudah, merasa selamat dan sekalinya tajulan membaca lah, hati-hati. Nah, yang kedua sumbernya adalah sholat 5 waktu. Nah, kita nih amun disuruh memilih nih, pian hendak surga kah, hendak ampunan Allah kah? Ujar Allah nih, pian hendak ku ampuni kah atau surga? Nah, amun kita hendak surga kapunan dah, tidak akan pernah kita dapatkan tuh. Jadi mun kita beribadah nih, kita ini hendak surga. Nah, dibanding hendak ampunan nih, kalau pilihannya dua nih,
hendak surga kah, hendak ampunan. Kita pilih surga, belum tentu untuk ke surga. Tapi mau kita pilih ampunan, jelas sudah surga. Nah, jadi jangan salah. Nah, suatu ketika ada seorang ulama yang hidupnya tadi itu taat kepada Allah. Nah, ibadah kada tertinggal dan segala macam. Tapi ini tertulis ahli neraka. Nah, tertulis ahli neraka. Nah, lalu ada malaikat iba. Nah, malaikatnya menyampaikan lawan ulama tadi, hai ulama, sesungguhnya, nah, aku telah melihat di lahu mahfud tadi, lahu mahfud, bahwasannya narantian ini sudah tertulis ahli neraka. Ujar si malaikat tadi, nah, bolehkah aku bertanya, kenapa engkau beribadah kepada Allah sementara engkau itu, nah, tertulis sudah takdirnya ahli neraka. Nah, jadi senyum aja ini ulamanya. Nah, jawabannya apa? Ujar ulama itu, aku beribadah kepada Allah, nah, bukan mengharapkan surga, dan aku beribadah kepada Allah bukan juga untuk menghindar dari neraka, tapi aku beribadah kepada Allah, nah, karena memang Allah lah tempat tumpuanku, harapanku, sahabat sejatiku. Hanya Allah lah yang kawa membuat hatiku gembira dan segala macamnya. Jadi yang dikejarnya Allahnya. Nah, jadi amun kita nih di dunia nih mengejar dunianya, bukan mengejar Allahnya. Nah, makin berjauh dunia tuh. Dunia tuh fata morgana. Nah, dunia tuh fata morgana. Fata morgana tahu lah. Kita berjalan nih di tengah hari bolong, panas. Ada kayak minyak tuh, kayak asap, bukan asap tuh, apa namanya nih? Di jalanan ini kayak saking panasnya tadi tuh kayak ada apa namanya, kayak asap, uap, kayak bau uap tuh nah. Sekali paraki kan ada, kayak orang berjalan di padang pasir, nah, berbulan-bulan mencari banyu, kada ketemu tuh, lelahnya ya kayak bermimpi jadinya. Di sana ada banyu, datang ke sana sekalinya kada ada, dan kada ada. Nah, jadi amun kita mengejar dunianya, nah, seperti itulah jadinya kita. Tapi amun kita mengejar orang yang ampun dunia, nah, maka dunia pasti kita dapatkan. Nah, apa guru? Amun kita itu parak lawan Tuhan, tunggui aja dunia yang mendatangi kita. Nah, ternyata, nah, maka oleh sebab itu mulailah dengan mencari sumurnya itu. Nah, mulailah kita beribadah, sholat 5 waktu misalnya. Nah, mulai kita membujurkan niat, mulai kita membujurkan pandangan dari wahyu ini. Nah, bujurkan niat di dalam sembahyang. Jangan sampai di dalam sembahyang tadi niat tadi tak kambuh dengan hal ehwal yang datang setelahnya. Contoh, atau juga hal ehwal yang datang bersamaannya. Contoh, kita amun hari hujan nyaman baca Quran, bisa dapat sejus tak? Karena Allah kita membaca Quran. Buktinya apa? Karena Allah kita baca Quran. Kita di dalam kamar membacanya. Habis itu kada benyaring-nyaring, orang lain kada tahu, anak bini kita kada tahu. Berarti kita membaca Qurannya karena Allah. Tapi tak kambuh cuaca dingin dapat 2 juz.
Amun cuaca panas pang sejuk saja selambar ngaleh. Nah berarti di dalam niat itu takambuh hal ikhwan. Inilah yang disebut jar guru bare menyekutukan Allah di dalam niat ngarannya. Nah, amun nang seperti itu disinilah banyaknya orang yang di dunia tadi kelihatannya ibadah tapi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa berdalilnya? Quran surah Al-Isra ayat 18. Ayo hajar Tuhan tak sakutukan aku di dalam niat, lanjurkan Tuhan terus dok. Tapi ingat, nanti jar Tuhan, ketika engkau mati, kami masukkan engkau ke dalam neraka jahanam. Kami masukkan engkau ke dalam neraka jahanam, dalam keadaan tercela dan terhina. Kada ada tanggung kita sudah masuk ke dalam neraka peluti orang pulang, ludahi orang pulang. Nah ini nih sudah jatuh tatimpa tangga. Nyata. Nah jadi berhati-hati. Kita jadi imam nih. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aqimus suhud. Ya Allah. Aqimus salat lurus dan rapatkan safhum ya tetap. Allahu akbar. Bagus. Karena Allah. Sekalinya ada suara terdengar di belakang tadi. Allahu akbar. Karena kenal lawan suara ini suara mintoha kojarnya. Padahal bagus sudah Allahu akbar. Karena tak dengar tadi kenal lawan di belakang tadi suara Allahu akbar. Mana ini mintoha jadinya. Lalu yang semulanya tadi maghribnya Al-Kafirun gantinya Yasin. Kenapa bisa kayak itu? Inya mengharapkan sesuatu dari mintohanya. Inya mengharapkan sesuatu dari mertuanya. Inya hendak diupah lawan mertuanya. Apa upahnya? Pujian. Pujian. Nah, maka ujar Tuhan, kami lanjurakan namunnya hendak minta begini. Inya tadi berniat beribadah kepada kami untuk mendapatkan perempuan yang ia sukai. Kami lanjurkan, kami antarakan perempuan itu. Tapi hanya sebatas perempuan itu aja. Setelah itu kami siksa dirinya. Nah ini jadi kita karena perlu lagi ibaratnya lah. Kalau sama kisah dalil banyak sudah tenang kita. Ini aja nih menunjukkan sudah mun ibadah kada boleh meminta upah. Pahamlah? Ini aja nih dalilnya dulu tak belum lagi itu Ihya Ulumuddin ada seorang guru nomor 2. Belum lagi di Quran hendak memplesetkan kemana tuh boleh berupah. Upah tuh bukan duit aja, pujian juga upah. Jangankan orang mertua sorangan kuitan sorangan kita beribadah Allahu Akbar mengharapkan upah dari kuitan kada boleh. Apalagi kita beribadah kepada Allah Ta'ala berdakwah tadi. Masya Allah. Karasinya juga tak sampai berkajungan orang ya maka ini aja kita beribadah dan ini kada boleh minta puji lawan makhluk upah juga namanya. Kada guru aku beribadah kepada makhluk tadi, aku berdakwah tadi mengambil upah tadi itu karena di rumahku
anak-anak yatim piatu banyak pelihara. Oh nggih bujur. Apa bujur? Yang kok kenyataannya kayak itu mulia. Nah, ya kok berdakwah nah sekali dakwah 1.500.000 dalam kota 900 luar kota 2 juta. Karena diisi tanggungan anak yatim piatu di rumahnya sah-sah aja. Oh silahkan aja. Oh berdakwah. Nah, jadi kada disebut itu upah aja. Lalu muncul upahnya. Wah bagusnya Ustadz si Anu lah. Ustadz si Anu tak. Inya berdakwah kada mengambil upah tegulah. Kada mengambil upah. Nah, bagusnya Ustadz tuh. Inya kada mengambil upah kada berdakwah tak. Apa pahaman kita je nyenye menggedu anak yatim banyak bener tak dengar Ustaz teh ganal hidungnya dapat upah atau pujian pintarai nampung tak ini misalnya untungnya di alam semesta ini kan ada yang kayak itu aja tak ini kan ceritanya aja kisahnya aja kita harus saja melihat. Ayo kok, kada suaja melihat adalah orang berceramah mengambil upah. Ayo, ada pula ini suara biar melihat, kada suah. Nah, jadi yang diceritakan tadi itu hanya lelucon aja tapi sakit bujuran. Itu tak. Yalah. Nah, jadi sholat 5 waktu. Nah, bujurakan niatnya. Nah, bujurakan pandangannya. Nah, kayak itu tak. Ya, nah, bujurakan niat. Nah, kayak apa bujurakan niat? Jangan ada beribadah itu selain Allah Ta'ala. Nah, kawalah. Insya Allah bihaulillah wa quwwatih Tuhan kawakan tak. Nah, yang kedua selain bujurakan niat, bujurakan pandangan. Nang kayak apa bujurakan pandangan? Nah, Allahu Akbar. Nah, kembali ke laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah tadi. Oh, nang kayak ini Rasulullah tadi beribadah menyembah Allah. Oh, nang kayak ini takbirnya Rasulullah memuji Allah. Oh, nang kayak ini, yang kayak ini rokoknya, yang kayak ini bacaannya, yang kayak ini, yang kayak ini, yang kayak ini. Nah, berarti ini orang jalan sunnahnya. Mun sudah nangka itu berarti inya beribadah tadi mengisahkan Rasulullah memuji Allah. Nah, inya beribadah tadi mengisahkan Rasulullah memuji Allah di dalam ibadahnya. Kan ini yang fana Nur Muhammad pandangan tadi tuh nangka ini. Duduk di antara itu sujud. Nah, nangka ini. Nah, karam langsung ini yang karam karam bersama Rasulullah. Nangka itu pandangannya. Nah, nangka itu pandangannya di dalam sembahyang tadi ini. Nah, tambah lagi paham yang dibaca nih. Nah, hakikatnya adalah pujian kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Pahamnya tadi toh. Bukan sagan dirinya nih, nah maka tuntung beribadah hilang alim di dalam dirinya tuh slow aja tuh santai aja hidupnya ternyata nyala. Nah, seorang guru inya mengajar atau nya sembahyang bebolang inya. Nah, kita yang pina nanggung nih, ya toke paharatnya, pulang kayak singgenalnya, kayak palimnya. Nah, padahal tahu lah, nah, inya memakai bolang waktu majar. Nah, amun inya kada majar, kada memakai bolang kadanya. Tapi bila inya majar, inya memakai bolang. Bukan karena menunjukkan
Inya seorang guru ada memakai bolang tuh nangkai di sunnah Rasulullah. Halus benar tak barangnya. Nah akhirnya apa? Mungkin itu tuh yang kayak ini salah, kayak itu salah. Ya itu tuh pas dah tuh dirimu salah terus, di kita salah terus, kurang bujur. Nah itu cariannya jadinya. Ampi itu komentar bagi kita. Nah itu cirinya. Cariannya tuh itu. Mau kayak ini salah juga gurunya, kayak itu salah juga. Jadi hendak yang kayak mana? Nanya tuh, nah hendak yang kayak mana supaya hendak salah terus. Kita ini salah aja. Kayak itu aja tuh, jangan bujur aja. Yang ketiga sumbernya adalah makanan yang halal dan makanan yang halal. Nah, jadi makanan yang halal ini, kalimat halal di sini adalah sesuatu yang berlebih-lebihan itu haram hukumnya. Main apa namanya tuh? Main game, bujur, kata salah karena berusaha kada. Nah, tapi maulahnya lalai. Waktu Allahu Akbar, Allah game dirinya. Nah, jauh tak. Nah, dijaga makanan tadi tak. Jangan sampai masuk yang haram. Kayak apa menjaga makanan tadi? Nah, amalkan ya. Azastuka ala zalisyak. Ya Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali sebelum makan, 3 kali tuntung makan. Nah, ya lah. Kamu lakukan 5 kali bagus, lagi 1000 sekalian bagus tak? Ada apa? Nah, apa fadilatnya? Jadi mun ada orang mantar makanan. Nah, jadi bahari ada orang bahagia lawan abah guru bahagia. Sekalinya diperasiden duit tadi nih, orang bahagia duit diparasiden badarah, dibakar siden. Anang kayak itu rupanya lah ulama menjaga muntah. Jadi makanan yang masuk ke dalam muntung kita dijaga bujur-bujur kehalalannya. Karena apa? Nah, makanan yang masuk ke muntung ya paginya akan keluar disebut ampas, tapi ingat ada yang tertinggal dari makanan itu di dalam badan kita, yaitu menjadi tenaga bagi kita. Nah, kalau makanan tadi bangkai, maka bebau awak kita. Nang kayak itu aja tuh, meninya kita makan bangkai, dia makan bangkai tikus tak. Nah, coba kan dia depan hidung kawan, babau lah, babau. Padahal bangkai tikusnya tadi ini sudah kita keluarkan lewat dubur kita, tapi inguhnya di muntung ada. Nah, ini yang mau ulah. Jadi makanan yang haram itu mau ulah badan kita tadi nih bolong-bolong jadinya. Nah, jadi jagai itu. Pertama, menuntut ilmu dan berguru. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, makanan yang halal. Dijaga wujud-wujud. Nah, makanan yang halal kita tahu bersama guru. Nah, sholat 5 waktu kita tahu bersama guru. Menuntut ilmu juga, nah kita tahu bersama guru. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kulli rahati wa nafasin adada mawazi'u ilmullah. Nah,
tahu yang bersama guru. Nah, kayak tetap para muhibbin rahimakumullah, sedikit releh. Nah, apa tanda? Nah, tanda manusia. Nah, kalau manusia tadi, nah, inya itu dikehendaki oleh Allah, nah, dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Nah, tanda Allah murka kepada seorang hamba, tandanya nih, Allah beri ia 3 perkara dan Allah tegahnya 3 perkara. Nah, ujar almarhum Abah Guru Sekumpul, yang pertama itu diberi kesempatan si hamba tadi dekat dengan orang soleh, tapi ditegah oleh Allah, ia itu kada mau umpat papadahannya. Nah, jadi ada 3 yang diberi Allah. Jadi tanda Allah itu murka lawan hambanya, yaitu diberi Allah 3, dihalangi Tuhan 3. Nah, apa ini yang pertama? Yang pertama adalah Allah beri engkau kesempatan, nah, dekat dengan seorang guru. Nah, artinya apa? Nah, pian menjadi murid beliau, pian bisa menjadi teman beliau, pian bisa menjadi tetangga beliau. Tetapi nah, dicegah oleh Allah, nah, dihalangi Allah, kita mengambil manfaat dari setiap ucapan beliau. Nauzubillah. Nah, siapa guru nih? Hakikatnya Rasulullah. Amun demikian, sekali lagi, amun bujur kita itu mengaku umat Rasulullah, maka jangan mengambil upah dari ilmu yang disampaikan, karena kita berisi Nabi, nah, kada mengambil upah dari ilmu yang disampaikan. Sedih rasanya kita mendengar ketika ada sebahagian berucap Nabi mengambil upah dari ilmu yang disampaikannya. Dipakai dalil Nabi mengambil harta bekas rampasan perang. Masya Allah, kita berisi Nabi orang baik, jangan dipadahkan Nabi tadi mengambil harta dari hasil rampasan perang. Nah, bujur-bujur memahami huruf, nah, makna. Nah, Nabi itu orang mulia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay anfasikum. Nabi itu laqad ja'akum minallahi nurun. Lihat, ini ada juga kita kekhilafan menafsirkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi. Kita berpikir Nabi itu buta huruf. Masya Allah, mun Nabiyil Ummi dalam bahasa Arab ya Nabi yang buta huruf, tapi kada sampai di situ maknanya. Artinya apa? Nah, Nabi, jadi sebelum Nabi diutus ke dunia ini, pada saat itu masyarakat
Nah, manusia itu jahil. Hukum rimba dipakai siapa kuat siapa menang. Kada bisa baca tulis, nah. Sebelum Nabi datang kan ada yang bisa baca tulis. Amun ada yang bisa baca tulis, tahu dihukum. Ini baik, ini buruk. Nah, sebelum Nabi diutus ke dunia, Nabi SAW diutus ke dunia, kejahilan merajalela. Nah, kejahilan merajalela. Nah, tidak tanda jahil apa? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tahunya berkelahi, tersinggung sikit, sabaleh. Nah, lalu Tuhan kirim, Tuhan utus Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat mulia, diutus untuk memperbaiki akhlaknya. Jadi sebutan daripada Nabiyul Ummi bukan Nabi Muhammad itu buta huruf, tapi Nabi yang diutus kepada kaum yang buta huruf. Masya Allah. Ustadz Hendri tinggal di Taluk, maka kita sebut Ustadz Hendri Al-Taluki. Yaelah. Nah, ya kok Haji Ismail Al-Banjari. Tahu kita tak? Al-Banjari tadi itu apa? Oh, rupanya Haji Ismail ini orang Banjar. Haji Ismail ini tinggal di Banjar, maka disebut Banjari dan nyata. Nah, asal kotanya ini dari Banjar. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu, asalnya dari bangsa Arab. Kebujuran bangsa Arab pada waktu itu kada ingat baca tulis belum. Nabi diutus di situ, maka Nabi yang berada di kaum yang tidak bisa baca dan tulis. Lalu apa buktinya jadinya? Amun Nabi itu bisa baca tulis. Nah, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa ini? Iqra. Jibril membawa di gua Hira. Nah, wahai Muhammad kekasih Allah, Iqra, bacalah. Nah, ini aku Jibril, Pak Haji ini Nabi Muhammad nih. Mungkinkah aku menyuruh baca nih dia itu? Amun aku kada tahu kalau ini kada bisa membaca. Ini Allah yang menyuruh, bacalah. Allah tahu kalau Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah tadi sempurna. Nabi Adam yang diajari. Nangka ini duduk, nangka ini makan, ini obat ini obat ini untuk penyakit ini obatnya diajari. Apalagi Nabi Muhammad SAW, Nabi awal wa akhir. Lalu Allah memerintahkan, Iqra, bacalah. Berarti Allah tak lebih tahu kalau Nabi Muhammad itu bisa membaca, maka disuruh membaca. Seandainya kita nih tahu si Ani kada bisa membaca, kita suruh membaca, siapa yang pintar? Aku tahu Pak Haji ini kada bisa membaca nih, lalu aku suruh bacalah. Lucu tuh, lucu. Kenapa? Lucu. Sudah tahu inya nih, aku tahu kalau inya kada bisa membaca, aku suruh membaca, siapa yang pintar? Kadang kita padahal siapa yang bohong, siapa yang pintar. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW itu menerima wahyu pertama, Allah sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu bisa baca tulis. Dari mana Allah tahu? Sepeda motor lawan mereknya maulah tak bisa. Lalu apa buktinya Nabi Muhammad itu bisa membaca, bisa menulis? Buktinya adalah disuruh membaca.
Jadi mun ada itikat di dalam hati kita nih, nah karena kita selalu mendengar waktu sekolahan dari itu Nabi itu buta kita didatangkan kita bisi Nabi yang buta huruf kekanakan apa di TK bejanian nang kayak itu sedih kita orang tua mendengarnya, ampun. Nah, mungkinkah orang yang tidak bisa berperang lalu disuruh berperang? Tidak mungkin. Pasti orang itu bisa berperang maka diperintahkan berperang. Perempuan adalah disuruh berperang di zaman Rasul. Kadang perempuan kada bisa berperang maka disuruh di rumah aja, lalakian yang disuruh berperang. Yalah, jadi berhati-hati yang demikian itu. Nah, makanya kita tuh jalan yang selamat nengah. Jalan selamat tuh bagus mau pati orang bahari aja. Apa mau pati orang bahari itu deh? Hah? Nyata benar orang bahari itu sudah suah. Tahu sudah. Ya kok. Apun kita mau pati orang yang akan datang nek kada tahu kita selamat hanya bijirong pakisan nang kayak itu tah. Ha pian mun beguru lawan inya sesat. Mun begumun hendak selamat beguru lawan aku. Ha? Ulama dituduhnya. Ulama-ulama nih dinya kada ada yang selamatnya. Nah, inya yang selamat. Wali-wali tuduhnya juga. Hah? Si A itu disebut wali katanya selamat Pak, waliullah. Kita yang belum tentu wali tadi nah merasa diri selamat. Yang tahu takunan kubur siapa? Orang yang dahulu kah atau orang yang akan datang? Orang yang dahulu, nah bagus belajar lawan orang yang dahulu, bagus mengumpati orang yang dahulu, nyata tahu takunan kubur. Tapi siram tak, yalah, itu satu. Nah diingati benar tak, dia bagus mengumpati orang bahiri aja. Quran tak bahiri lah, bahiri bagus mengumpati. Daripada kita mengumpati orang dulu kaina, belum tahu lagi, ya loh. Nah. Jadi jangan salah juga kita menuntut ilmu tadi jangan salah kita. Nah, tanda orang berbakti kepada Allah tiap hari adanya Quran di mukanya. Sekali lagi, tanda kita itu berbakti kepada Allah dalam sehari semalam itu ada Quran di mukanya. Seayat barang niter barangnya tiap hari, itu tanda bakti kepada Allah. Tanda bakti kepada Rasulullah apa? Datang menuntut ilmu, datang hadir maulid. Nah, aku datang maulid bukan karena guru tuh, aku datang ingin membesarkan Rasulullah. Tersinggunglah guru tuh, akor memang itu Pak tujuannya juga guru turun. Tanda bakti kepada Rasulullah sholawat, menuntut ilmu. Nah, tanda bakti kepada orang tua mendoakannya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana syaghira. Nah, jadi bakti kepada ibu bapak kita nomor 3, bakti kepada guru nomor 2. Kenapa tinggi guru daripada orang tua? Orang tua tadi, si abah tadi mengganali kita aja, memakani. Si mama melahirkan kita. Tapi si guru tadi maulah baik kita di dunia di akhirat. Maka abah mama kita nomor 3, guru nomor 2 kita. Nah, nomor 1-nya Pang Rasulullah. Mun bahasa dari kita nih. Nah kalau kenyataannya nomor 1-nya Allah, nomor 2-nya Rasulullah, nomor 3-nya kuitan. Bakti kepada kuitan.
menunjukkan bakti kepada Rasul. Bakti kepada Rasul menunjukkan bakti kepada Allah. Nah, di sini nih. Nah, jadi babiteh-piteh, jangan tak babiteh-piteh. Nah, babiteh-piteh. Nah, ejar tak. Aku bersalaman lan pagi. Tangan pagi dipegang bininya lah. Musabahah nih. Ya lah, musabahah kan musabahah. Hah? Aku memegang tangan Ustaz Hendri. Tangan Ustaz Hendri dipegang lah lawan bininya. Dipegang guru. Nah, lihat. Ketika aku disentuh oleh guruku, nah, lalu aku menyentuh Ustadz Hendri. Ya, nah, Ustadz Hendri itu satanah lah lawan abah mamanya. Jasadnya satanah. Walaupun abah mama Hendri ini kan sahabat tamu lawan aku tak. Tapi aku memegang tangan Hendri. Nah, tangan Hendri tadi satanah dengan tangan abah mamanya. Tangan abah mamanya satanah dengan tangan pamannya, kakeknya, dentunya, nininya. Lalu tangan Hendri dipegang lawan bininya. Si bini tadi ini satanah lah lawan mamanya. Arti lawan mertua Hendri satanah lah kok. Hah? Si bini tadi bisi ading lah, bisi abang lah, bisi kakak lah. Si laki tadi bisi kakak lah, bisi ading lah juga. Si ading tadi sudah kawin lah. Sudah. Bisi anak lah, bisi cucu lah. Masya Allah. Biasa. Nyata. Nah, kada ku teruskan itu pandirannya ta. Kalau kok merasa aman, tapi nang kaya itulah barangnya. Berkatan kita menuntut berkat jadinya nyata kayak itu tak. Masya Allah, mantap. Ini kisah berita ada orang pegawai pertanahan kata menyentuh tangan suami salaman lawan abah meninggal di Jogja. Kan suami salaman aja itu. Masya Allah. Apa ulang dalilnya bisa kayak itu juga. Nah, lihat. Waktu Isra Mi'raj Rasulullah bertemuanlah lawan Allah Ta'ala. Bertemuan. Pastoron bertemu lawan Nabi Musa. Lalu jangan bercerita ini apa yang dapat dari Allah Ta'ala 50 orang ini. Ujian Nabi Musa tadi jangan sebab umatmu kayaknya lemah. Umatku yang ganal-ganal nih aja pindah ngalih menggawi. Apalagi umatku yang halus-halus naik lagi. Nabi Muhammad ke atas. Nabi Muhammad naik tadi bukan karena maumpati pandiran Nabi Musa, bukan karena tunduk dengan Nabi Musa, kada. Nabi Muhammad tadi tak menghargai senior, pahamlah, akhlak lah, akhlak. Jadi Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha lagi, mau ulangi lagi tadi, bertakun lawan Allah Ta'ala tadi, untuk kedua kalinya tadi, 50 rakaat supaya minta dikurangi lagi, bukan karena disuruh Nabi Musa, kada, tapi menghargai Nabi Musa, artinya itu akhlaknya. Pemimpin yang sangat mulia menghargai bawahannya, kayak itu naik. Habis itu ketika Nabi Muhammad tadi minta diturunkan tadi nah, lalu Allah ubahlah, ada tetapi 50 juga diganti dengan 5 waktu. 5 waktu, 1 waktu 10 kebaikan. Mon kali 5, 50 kebaikan. Nah sama juga, lihat halus benar.
Tuhan menonjolkan derajatnya di atas makhluk tak? Lalu Nabi Musa apa? Katulahan mungkin itu nyala Nabi Musa nya memerintah Rasulullah. Karena Nabi Musa tadi ingin melihat wajah orang yang sudah bertemu dengan Allah sekali lagi. Nabi Musa tadi nganyap melihat wajah orang yang bertemu dengan Allah Ta'ala. Karena melihat wajah orang yang sudah bertemu dengan Allah seakan-akan melihat Allah, maka ada takunan, apa yang kau lihat di sana wahai Muhammad? Nur jannah. Nur meledak. Nabi Muhammad sampai dirinya aja Nabi Muhammad kada melihat lagi tuh, yang dilihatnya nur seberataan, nur cakup luar biasa cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Nampak itu tak berputih-putih. Jadi hati-hati, tanda Allah murka kita diberi kesempatan untuk dekat, menjadi sahabat, menjadi teman kepada seorang guru, tapi kita kadang mengambil manfaat dari nasihatnya. Kayak tetap. Hakikat guru yang sebenarnya adalah Rasulullah. Kita diberi kesempatan menjadi umatnya Rasulullah. Yalah, dekat dengan Rasulullah. Apa buktinya dekat? Bibir lawan salawat tadi tak ada bantara ucapan tadi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Yang besar Allah memuji kekasihnya pada tak. Lalu kita diberi kesempatan menjadi umat Rasulullah, tapi tidak bisa Allah tegah kita mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Rasulullah. Apa salah satu nasihatnya? Jangan mengambil opah. Bentuk umat Rasulullah. Ini jadi wajib tak. Terima kasihlah. Nang kaya kita nih kadakawa mempersembahkan apa-apa kepada Rasulullah, kadakawa mempersembahkan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain apa? Mengucapkan terima kasih. Itu hanya minta terima kasihlah sudah membantu umatnya Rasulullah. Terima kasihlah sudah mendoakan umatnya Rasulullah. Terima kasihlah sudah mengelangi Rasulullah. Itu aja lagi. Mudahan berkat pian yang hadir selamatan. Nanti ya kita. Karena ada yang lain lagi Pak. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu, orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang mengundang, berarti ini tamu bukan sembarang tamu. Maka dari itu seorang guru itu juga wajibnya berkata, meminta berkat kepada murid yang datang, kepada jamaah yang datang. Lihat berapa langkah habis betis singkal, betis singkal menaku seingkang lalat aja tak. Hitung langkah aja jelas tahu jongpian sudah daripada ulun tak. Terbanyak pian langkah menuntut ilmu daripada aku 10 langkah pian 100 langkah, belum lagi dinginnya
baluman lagi tadi karena hujan baluman lagi macam-macam kita. Nah, jadi kada salah kada mun aku berucap minta berkat biarlah dijulungi ada banyak sedikit kayak kata. Artinya apa? Doakan ulun, doakan anak bini ulun, mudahan berkat biar selamatan kami. Hanya tak. Nah, kita tak biasa bebadah nyaman sebelum makan. Jangan. Kita tak biasa sudah merasakan kenyang sebelum makan. Wah, makan angin nih. Nah, tahulah orang menuntut ilmu tuh kayak orang mencium ikan karing yang dimasak waktu hujan dingin, mendangor. Hah? Belum lagi melihat, kadang melihat ikan karing mulai mencium aja tuh apa nyamannya, kaina makannya. Jangan di dunia makan ikan karingnya, kaina di akhirat. Amun di dunia ikan karingnya kena kekal. Pahamlah? Jadi orang menuntut ilmu tuh kayak orang yang mencium ikan asin dimasak waktu hujan, sambalnya belecan, tarung pipit pulang ada di situ. Apa yang namanya tuh? Yang kacang landir pulang awannya, acan bepirik tuh. Nah, hari hujan, ikan asin di sana, tak cium baunya. Nah, tak cium baunya tuh sudah melegakan tuh, mau nyamannya. Nah, orang penuntut ilmu itu tuh. Nah, pas balik ke rumah tadi, kemana rumahnya? Akhirat. Barang tahangkang sudah mau nyamannya makan. Nah, aku yang relasi saja yang fakta-fakta nyata-nyata aja gitu. Jadi anak makan di dunia lah, ikan asin tadi makan ada, hendak makan di dunia. Tapi 63 tahun aja makanannya. Dan amun di akhirat pang kekal selamanya. Dan ya loh. Dan hendak minum banyu kah? Lalu paginya keluar, lalu sibuk pulang lagi mencari banyu, atau sekali minum lepas dahaga. Nah, kita nih sayang lawan bini, kada sayang lawan Allah. Bini bisa menuhan, tapi mun sayang lawan Allah, si bini tadi anum terus diulahnya. Kayak itu dah. Apa buktinya? Nah, ketika kita meninggal dunia, akhirat kayaknya nih. Nah, yang mendampingi kita tuh bini kita yang terakhir Pak. Yang mendampingi kita cuma didandani Tuhan. Kata bang bini kita yang akan datang mana adalah 70.000 emasnya apa itu Pak bini kita kita. Laharannya sama, wajahnya anom, giginya putih, umur 30-an, umur 25 sampai 30-an. Nah, kayak suami melihat di mana leh ya, ini di surga nih batang mulan bininya nih. Ya suami melihat aku tuh kayak apa namanya mendalam ilmu kedokteran tuh jadinya. Kayak perasaan suami melihat ini jelas banget aku nih pakai bini apa waktu di dunia aja nya. Nah, cuma waktu di dunia aku penyarikan banget, namun di sini aku kada penyarikan jajanan, namita, yalah. Yalah. Apa aja yang ada di surga itu, seluruh kenikmatan yang ada di dunia, seluruh yang engkau sukai di dunia ada
di surga. Hai bro, aku suka rokok. Kayak apa? Adalah di surga, ada di surga rokok tak? Nah, mau hendak api ke sebelah. Nah, tapi memang ada rokok tak. Artinya apa? Nah, ketika engkau menganggap rokok itu adalah nikmat. Nah, aku bagus tampar Cina daripada habis makan kada berokok ya. Ya, ahli isap dah deh. Nah, inya merokok tadi, nah, nyaman dicarinya. Adalah nyaman tuh di surga. Ada, berarti rokok ada di surga. Dan mantiknya, insya Allah biarlah waktu kita sambung malam Senin. Minta ampun, minta halal, minta ridho kepada pihak sebataan. Nah, hati-hati di jalan. Nah, ada tikungan belok, jambar ranjahan kayak itu lah. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT. Nah, terima kasih sekali lagi sudah membuat Rasulullah SAW tersenyum. Kalau ada dari ucapan, perkataan, perbuatan, tingkah laku ulun yang kadang menyenangkan hati ulun, minta ampun dunia dan akhirat, minta ridho kepada pihak seberata. Mudahan kita umatnya Rasulullah SAW selamatan barataan. Amin Allah. Amin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma kama mananta 'alaina bil iman fajidna minhu wa kama mananta 'alaina bil islam fajidna minhu wa kama mananta 'alaina bil 'afiyah fajidna minha. Ilahana tub 'alaina taubatan nasuha. إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسانها يا قدير يا متعال اللهم ارزقنا إخلاصا في طلب العلم وبالنشر وبجميع تعاب رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, nggak salah. Ini apa? Oh, dapat tanggahan. Kepala ngomong ya. Iya, ini sini. Bocor ya. Oh, PRT. Ada aku tadi ada dia leh, anu bete, jangan pengurus anu leh, pengurus surau leh, surau anu, gimana sih, tidak pintaan dah, nak menjual kubah, dah hadiahkan kubah dah, dasar aja berapa hadiahnya, gitu leh, ini itu kemarin tuh nukarnya 2,5 sebiji nih, nah. Ini nih kemarin tuh rencana Tihang 3 mampir ganjel. Nah depannya Tihang 2 tempat roboh. Nah jadi ini kelebihan sedikit kupasang di sini. Nah jadi daripada ini tadi tandak sampai di tong sampah kita. Nah jadilah Jakarta kita aja lepas saja nih.
tasarah aja orang mahdiahi berapa nantinya kada mesti 2 juta setengah 100 pun aja akor nah tahan untuk aneh ini bolong ya tak anu bocor kada sambungannya bocornya sudah saling sudah tahu kayak apa tukang yang anak makal itu